Seri 1 Arya Manggada. Menjenguk Cakrawala. Audiobook, novel silat. Cerita, Esa Mintarja. Episode 13. Dua buah pasar kecil menancap di lehernya. Satu lagi di dadanya dan satu di pundaknya. Selangkah Panembahan itu bergeser surut. Wajahnya menunjukkan kemarahan yang luar biasa. Dendam dan kebencian mewarnai sorot matanya. Kau licik ajar gila, geram Panembahan Lebdagati itu, kau telah mencoba meracuniku. Ki Ajar itu berdiri termangu-mangu. Ia melihat Panembahan itu terhuyung-huyung beberapa langkah surut. Aku tidak mempunyai pilihan lain Panembahan, jawab Ki Ajar. Tetapi Ki Ajar itu terkejut. Dengan tangan kirinya Panembahan Lebdagati telah mencabuti pasar-pasar kecil yang memang mengandung racun itu. Sejenak Panembahan itu seakan-akan memusatkan kekuatan lahir dan batinnya. Kemudian, Panembahan Lebdagati telah menghentakkan kekuatannya. Dari luka-lukanya yang beracun oleh pasar-pasar kecil itu telah memancar darah yang berwarna kehitam-hitaman. Namun kemudian darah itu telah berubah menjadi merah. Panembahan Lebdagati itu pun kemudian telah meraba daun kerisnya yang bergetar. Seakan-akan sesuatu telah mengalir dari kerisnya itu ke tubuhnya. Sejenak kemudian darah yang mengalir itu telah berhenti dengan sendirinya. Racun di dalam darahnya yang masuk lewat jarum-jarum pasar itu ternyata telah dapat dihentakkan keluar. Panembahan itu tersenyum. Katanya, usahamu yang licik itu tidak akan berarti Ki Ajar. Akan datang saatnya, aku membalasnya. Aku akan menusukmu tidak dengan pasar-pasar kecil, tetapi dengan ujung kerisku. Tetapi Ki Ajar telah menjawab, kau memang mampu memusnahkan racun itu dari dalam tubuhmu Panembahan. Tetapi sebagaimana kita ketahui, darah kita sangat terbatas. Kita tidak dapat membuat darah dalam waktu sekejap. Karena itu, sebanyak darahmu keluar, sebanyak itu pula kekuatanmu berkurang. Kau tidak dapat membuat aku beku seperti yang kau maksudkan, Panembahan. Jika aku diam, bukan berarti bahwa kekuatanmu mampu mencengkam jantungku, berkata Ki Ajar. Aku tahu, jawab Panembahan itu, kau sengaja berdiam diri sambil menunggu aku mendekat. Itu termasuk cara licikmu untuk membunuhku. Tetapi kau pun gagal. Aku memang gagal Panembahan. Tetapi dalam keseluruhan kami berhasil. Kami telah dapat menghancurkan seluruh kekuatanmu. Kekuatan sesatmu. Sebentar lagi kau akan tahu sendiri. Sudah tentu kau tidak akan mampu melawan kami. Aku, orang bongkok yang ternyata saudara seperguruanmu meskipun kemudian kau meningkatkan ilmumu dengan cara yang sesat. Kemudian para perwira pajang dan anak-anak muda yang baru mengasah ilmunya itu. Di samping itu, si bongkok itu mempunyai 2 ekor harimau yang akan dapat mengoyak kulitmu. Kau tidak dapat mempengaruhinya dengan ilmu sihirmu seandainya kau memiliki, karena harimau itu tidak mampu menangkap getaran yang mengganggu otaknya, jawab Ki Ajar. Persetan dengan igauanmu, jawab Panembahan itu. Namun Panembahan itu masih juga belum menyerang. Ia masih juga berkata, kau boleh percaya atau tidak percaya bahwa aku sendiri akan dapat menaklukkan kalian semuanya tanpa orang-orangku. Kau mimpi, berkata Ki Ajar. Mimpi Daradasih, jawab Panembahan Lebdagati, kau tahu artinya mimpi Daradasih. Sebagai seorang ajar kau tentu mengetahui juga tanda-tanda mimpi Daradasih itu. Ki Ajar mengerutkan keningnya. Panembahan itu memang sudah mempersiapkan diri. Tetapi masih belum ada tanda-tanda untuk menyerang. Namun akhirnya Ki Ajar mengetahui bahwa Panembahan itu memang berusaha memperpanjang waktu. Dengan demikian, maka luka-lukanya akan benar-benar menjadi pampat. Karena itu, maka Ki Ajarlah yang kemudian bergeser mendekat sambil berkata, kita akan menguji, siapakah di antara kita yang terbaik. Kau dengan ilmu sesatmu atau aku? Panembahan Lebdagati tertawa. Ia masih akan berbicara lagi. Tetapi Ki Ajar tidak memberinya kesempatan. Dengan tangkasnya Ki Ajar pun telah menyerangnya. Iblis kau, geram Panembahan sambil mengelakkan serangan itu, dengar. Aku masih akan memberimu beberapa penjelasan. Aku tidak memerlukan penjelasan, jawab Ki Ajar. Namun ia pun telah meloncat sekali lagi menyerang Panembahan Lebdagati. Panembahan itu memang dengan mudah dapat mengelakkan serangan Ki Ajar. Namun serangan-serangan berikutnya adalah serangan kekuatan yang menggetarkan jantung.
Selain kecepatannya yang sulit diimbangi, maka Ki Ajar juga mempunyai kekuatan bukan saja wadaknya, tetapi kekuatan ilmu yang luar biasa besar. Panembahan Lebdagati harus berloncatan menghindar, meskipun setiap saat pada kesempatan Panembahan itu telah mengajak berbicara. Tetapi Ki Ajar yang mengetahui maksud Panembahan itu pun justru telah menyerang semakin cepat. Akhirnya Panembahan itu terpaksa melayaninya. Ia pun bergerak semakin cepat. Bahkan ketika ia tidak lagi melihat kemungkinan untuk memperpanjang waktu, maka Panembahan itu telah mengambil kesimpulan bahwa ia harus menyelesaikan lawannya itu secepatnya, sebelum darahnya mengucur lagi dari lukanya atau justru akan menghabiskan tenaganya. Tetapi Ki Ajar ternyata mampu mengimbangi kecepatan gerak Panembahan Lebdagati. Sehingga serangan-serangan Panembahan Lebdagati sama sekali tidak berhasil mengenainya. Sementara itu, Panembahan Lebdagati yang marah itu pun menjadi bimbang. Jika ia memaksa diri untuk melepaskan ilmunya, termasuk gelap ngampar, maka hentakan kekuatan ilmunya akan dapat mendorong darahnya mengalir lagi dari luka-lukanya. Sementara itu, orang bongkok itu akan dapat menangkalnya dengan suara serulingnya. Sedangkan ilmunya yang lain, ternyata tidak mampu mengikat Ki Ajar dalam kebekuan. Karena itu, maka ia telah memikirkan kemungkinan yang lain. Ia dapat menyerang Ki Ajar dari jarak jauh. Namun hal itu pun pernah dicobanya dan gagal. Bahkan orang bongkok itu pun tidak dapat dikenainya dengan ilmunya itu. Namun Panembahan itu harus berbuat sesuatu jika ia tidak mau mati kehabisan darah. Untuk beberapa saat Panembahan Lebdagati masih bertempur melawan Ki Ajar Panggukan. Keduanya saling menyerang. Namun seperti yang dicemaskan oleh Ki Ajar itu sendiri, darah di lukanya itu mulai mengalir lagi. Ia tidak sempat menutup luka-lukanya dengan kemampuan ilmunya, karena ia harus mengerahkannya untuk melawan Ki Ajar. Dalam pada itu, para pengikut Panembahan itu telah benar-benar dilumpuhkan. Beberapa orang yang seperti orang kehilangan akal telah terbunuh. Beberapa orang yang lain terluka. Namun jarang sekali di antara mereka yang menyerah. Apalagi mereka yang sudah berada pada tataran yang cukup tinggi di lingkungan Panembahan Lebdagati. Beberapa orang pengikut Panembahan Lebdagati yang memiliki ilmu yang tinggi terpaksa dihadapi oleh beberapa orang sekaligus. Dalam pada itu Manggada dan Laksana pun telah bertemu dengan dua orang putut dari padepokan raksasa yang tersembunyi itu. Untunglah keduanya telah membawa bekal yang cukup sehingga keduanya mampu bertahan untuk beberapa lama. Namun kemudian beberapa orang prajurit Pajang telah datang membantu. Dalam keadaan itu, maka Panembahan Lebdagati benar-benar telah tersudut. Orang-orangnya yang justru terpercaya sekalipun tidak mampu menghadapi para perwira dari pasukan Pajang serta para petugas sandi yang memiliki kemampuan yang mampu mengimbangi kemampuan orang-orangnya. Karena itu, maka sejenak kemudian Panembahan Lebdagati itu telah mengambil keputusan untuk sekali lagi mencoba menyerang lawannya dengan ilmunya yang dapat dilontarkannya dari jarak jauh. Tetapi ternyata Panembahan Lebdagati tidak menghadapi keadaan itu dengan dada tengadah. Ketika ia menyerang Ki Ajar dengan lontaran ilmu, serta Ki Ajar bergeser menghindar, maka dengan mengerahkan tenaga cadangan di dalam dirinya, Panembahan itu telah meloncat jauh-jauh surut. Ki Ajar terkejut. Ia sadar bahwa Panembahan Lebdagati akan menghindar dari medan. Karena itu, maka Ki Ajar pun telah melakukan hal yang sama. Dengan menghentakkan tangannya, maka sebuah serangan yang dahsyat telah meluncur ke arah Panembahan yang memang mencoba menghindar dari pertempuran. Tetapi Panembahan Lebdagati mampu mengelak. Bahkan sekali lagi ia meloncat menjauhi Ki Ajar dengan loncatan panjang. Orang bongkok yang pernah menjadi saudara seperguruan Ki Lebdagati itu pun tidak tinggal diam. Ia pun memiliki ilmu sebagaimana dimiliki oleh orang yang menyebut dirinya Panembahan Lebdagati itu. Sebagaimana dilakukan oleh Ki Lebdagati, maka orang bongkok itu pun mampu menyerangnya dari jarak jauh. Tetapi Panembahan itu masih mampu mengelakkan diri. Meskipun serangan datang dari dua orang yang memiliki atas perguruan yang berbeda, tetapi memiliki ilmu yang wujudnya hampir sama, namun Panembahan Lebdagati itu ternyata mampu melepaskan diri. Ia meloncat semakin jauh dan semakin tinggi pada tebing pebukitan yang seakan-akan menjadi dinding tempat terpencil itu. Bahkan akhirnya Panembahan Lebdagati itu telah menghilang. Orang bongkok beserta kedua ekor harimaunya telah mencoba mengejarnya. Tetapi ketika mereka sampai ke panggung pebukitan, mereka sudah tidak melihat lagi kemana Panembahan itu melarikan diri. Orang bongkok itu merasa kecewa sekali.
Sumber malapetaka itu ternyata luput dari tangan orang-orang yang berusaha menghancurkannya. Dengan menyesal ia telah kembali menemui Ki Ajar dan beberapa perwira prajurit Pajang. Mereka pun merasa menyesal pula, bahwa buruan mereka berhasil melepaskan diri. "Apa boleh buat," berkata senapati prajurit Pajang yang memimpin pasukannya datang ke tempat terpencil itu, "kita sudah berusaha sejauh mungkin. Tetapi kita ternyata kehilangan jejak, aku minta maaf," berkata Ki Ajar. "Ki Ajar sudah banyak sekali membantu," jawab senapati itu. "Tetapi katanya kemudian, namun sebaiknya kita memasuki padepokan induk Panembahan Lebdagati. Mudah-mudahan ia singgah ke padukuhan induk itu." Orang bongkok itu menggeleng. Katanya, "Tentu tidak. Lapun tahu bahwa kita tentu akan ke sana. Tetapi sebaiknya kita mencobanya." Demikianlah para prajurit Pajang telah dikumpulkan oleh senapatinya. Para pemimpin kelompok telah melaporkan keadaan orang-orangnya. Beberapa orang, korban memang telah jatuh. Senapati itu telah membagi pasukannya. Sebagian dari mereka harus tetap berada di tempat itu untuk merawat kawan-kawannya yang terluka dan mengumpulkan yang gugur di medan pertempuran. Sebagian yang lain akan dibawa ke padukuhan induk padepokan raksasa itu. Namun tiba-tiba Ki Ajar berkata kepada Ki Wiradadi, "Marilah. Sebaiknya Ki Wiradadi dan anak gadismu ikut bersama kami. Ada beberapa alasan. Mungkin Panembahan itu akan kembali mencari korbannya jika ia tahu, gadis itu kami tinggalkan di sini. Kedua, anak gadis Ki Wiradadi pernah berada di padukuhan induk. Mungkin ia dapat serba sedikit menceritakan lingkungan padukuhan untuk itu, khususnya Istana Panembahan Lebdagati." Ki Wiradadi mengangguk-angguk. Sementara itu, anak gadisnya pun setuju untuk ikut serta. "Aku takut," berkata gadis itu, "jika orang itu kembali, maka aku akan mati di sini." Ki Wiradadi pun mengangguk-angguk. Ia pun sadar, meskipun ada kelompok prajurit yang akan tinggal di tempat itu untuk merawat kawan-kawannya, tetapi jika Panembahan yang luput dari tangan mereka itu kembali, maka agaknya sulit bagi mereka untuk dapat melindungi anak gadis itu. Karena itu, sejenak kemudian, maka sebuah iring-iringan telah meninggalkan tempat terpencil itu. Tiba-tiba saja mereka tidak lagi melihat burung elang di udara. Demikian orang-orang padepokan itu dihancurkan serta Panembahan Lebdagati meninggalkan medan, maka sisa-sisa burung elang itu pun telah lenyap pula. Beberapa saat mereka berjalan menyusuri jalan yang sulit. Mereka kadang-kadang harus menuruni tebing yang rendah, kemudian menyusuri tanggul sempit, sehingga akhirnya mereka sampai ke tempat yang diperuntukkan bagi upacara penyerahan korban itu. Gadis itu tiba-tiba saja menjerit kecil ketika ia melihat tatanan batu di tengah-tengah padang rumput yang tidak terlalu luas itu. Ia menjadi ngeri mengingat saat ia telah terbaring di tempat itu. Hampir saja nyawanya direnggut oleh keris Panembahan Lebdagati sebagai korban yang kesekian kalinya di bawah cahaya bulan bulat. Ki Wiradadi mendekap anaknya. Bisiknya, "Kau aman sekarang anakku. Kau lihat, orang-orang berilmu tinggi itu telah menolongmu. Bahkan sepasukan prajurit Pajang telah datang pula." Bagi para prajurit itu, tujuan utamanya adalah menghancurkan sekelompok orang beraliran sesat di sini. Adalah kebetulan sekali mereka hadir sekarang, sehingga jiwamu telah diselamatkan. Yang Maha Agung masih melindungimu. Gadis itu ternyata telah terisak. Namun Ki Wiradadi berkata, "Tugasmu sekarang, membalas kebaikan orang-orang berilmu tinggi itu. Tunjukkan padepokan induk itu dan apa saja yang kau lihat ada di dalamnya." "Semuanya mengerikan," desis gadis itu. "Tetapi kau harus melakukannya," berkata ayahnya. Gadis itu mengangguk. Ia memang menyadari apa yang sedang dialami. Karena itu, maka penalarannya memang mengatakan kepadanya, bahwa ia harus langsung melibatkan diri bukan saja bagi keselamatan dirinya, tetapi gadis-gadis lain di masa mendatang. Sesaat, iring-iringan itu singgah di padukuhan yang menghadap ke padang rumput yang tidak terlalu luas itu. Mereka masih melihat beberapa macam benda upacara selain yang berserakan di dekat tempat upacara untuk menyerahkan korban itu. "Kita harus menghancurkannya," berkata orang bongkok itu. "Ya," desis Ki Ajar, "supaya tidak menimbulkan rangsangan untuk melakukannya lagi bagi para pengikut Panembahan Lebdagati yang luput dari tangan kita." Senapati prajurit Pajang itu pun ternyata sependapat. Karena itu, maka para prajurit pun telah mengumpulkan benda-benda upacara dan dikumpulkan di atas tatanan batu yang dipergunakan untuk menyerahkan korban.
Dari berjenis-jenis bokor dari tembaga, pakaian yang khusus yang ada di tempat penyimpanan benda-benda upacara. Rontek, umbul-umbul dan berbagai macam senjata khusus yang hanya dipakai dalam upacara, yang dikumpulkan oleh para prajurit karena benda-benda itu sebagian berserakan di padang rumput kecil itu. Kita akan membakarnya, desis senapati prajurit Pajang. Ki Ajar dan orang bongkok itu sependapat. Karena itu, maka mereka pun segera menyalakan api. Benda-benda upacara itu pun segera telah menyala termasuk beberapa buah obor yang masih lengkap dengan sumbunya serta sisa minyak yang ada di dalamnya. Ketika api menyala dengan asap yang membumbung tinggi, Manggada dan Laksana sempat berbincang dengan Ki Ajar. Dengan nada ragu Manggada bertanya, kita tidak menemukan sesosok mayat pun. Bukankah beberapa orang telah terbunuh di sini? Ki Ajar mengangguk-angguk. Katanya, agaknya ada orang-orang khusus di samping para pengikut yang bersenjata dan telah bertempur melawan kita. Tetapi tidak hanya 1-2 orang yang telah terbunuh. Juga ada di antara mereka yang telah dikoyak oleh harimau Ki Pandi itu, berkata Laksana. Mungkin kita akan menemukan jawabnya jika kita sempat memasuki induk padepokan Panembahan Lebdagati nanti, jawab Ki Ajar. Demikianlah. Maka setelah api berkobar bagaikan menjilat langit menelan setumpuk benda-benda upacara itu, maka iring-iringan itu telah melanjutkan perjalanan, menuju ke induk padepokan raksasa yang berada di lereng gunung itu. Ketika iring-iringan itu melalui sebuah padukuhan, maka nampak padukuhan itu begitu sepi. Semua pintu rumah tertutup rapat. Tidak ada seorang pun yang nampak di halaman, apalagi di jalan-jalan. Manggada dan Laksana memang ingin tahu, apakah orang-orang padukuhan itu telah pergi mengungsi atau mereka telah melakukan sesuatu yang lain berhubungan dengan upacara yang telah dilakukan oleh Panembahan Lebdagati itu. Karena itu, tiba-tiba saja kedua orang anak muda itu telah menyelinap masuk sebuah regol halaman yang sedikit terbuka. Dengan berlari-lari kecil keduanya naik ke pendapa rumah itu dan langsung menuju ke pintu peringgitan. Apa yang akan mereka lakukan? Bertanya senapati prajurit Pajang. Ki Ajar menarik nafas panjang. Katanya, mereka ingin tahu apa saja. Agaknya mereka ingin tahu, apakah di dalam rumah yang pintunya tertutup itu ada orangnya. Senapati itu mengangguk-angguk. Katanya, agaknya aku juga akan berbuat begitu jika umurku masih semuda mereka, namun demikian, Ki Ajar tidak meninggalkan kedua orang anak muda itu. Bersama orang bongkok itu, keduanya berhenti di luar halaman. Ternyata Manggada dan Laksana telah mengetuk pintu peringgitan keras-keras. Beberapa kali keduanya menyapa jika ada orang di dalam rumah itu. Tetapi sama sekali tidak ada jawaban, sehingga Manggada dan Laksana telah mengguncang-guncang pintu. Buka pintu atau aku akan menghancurkannya, tiba-tiba Laksana berkata lantang. Sesaat keduanya menunggu. Namun ternyata ketajaman telinga mereka mampu menangkap desir lembut di dalam rumah itu. Karena itu, keduanya yakin bahwa tentu ada seseorang atau lebih di dalam rumah itu. Aku akan menghitung sampai 10, geram Laksana, jika sampai ke hitungan ke-10 pintu tidak dibuka, maka aku akan menghancurkan pintu itu. Sejenak kemudian maka Laksana pun telah mulai menghitung, sementara itu, keduanya telah bersiap-siap untuk menghadapi segala kemungkinan yang dapat terjadi, jika ia benar-benar harus memecahkan pintu itu. Manggada pun telah bersiap. Ia yang mengenal Laksana dengan baik, percaya jika hitungannya sampai 10 dan pintu itu tidak dibuka, maka ia benar-benar akan memecahkannya. Ketika hitungan sampai ke 6, dan tidak terdengar langkah mendekati pintu, Manggada jadi berdebar-debar. 7, 8, 9, masih juga tidak terdengar langkah. Pada hitungan ke-10, Laksana benar-benar melakukan apa yang dikatakannya. Dengan kekuatannya yang sangat besar, ia menendang pintu itu. Pintu itu berderak dan terbuka. Bahkan daun pintunya yang retak, terpelanting lepas dari uger-ugernya. Manggada pun bersiap untuk menghadapi segala kemungkinan, karena demikian pintu terbuka. Laksana yang masih belum mapan akan dapat diserang dengan cepat. Karena itu ia harus bersiap menghadapinya. Tetapi kedua anak muda itu terkejut. Mereka memang melihat beberapa orang di dalam rumah itu, tapi tidak lebih dari seorang laki-laki tua, 3 orang perempuan dan 2 orang anak-anak yang masih remaja, menggigil ketakutan. Manggada dan Laksana saling berpandangan. Namun kemudian, Manggada bertanya, kenapa kau tidak mau membuka pintu, heh? Kami takut anak-anak muda.
Perang sedang berkecamuk di luar, jawab laki-laki tua itu dengan suara gemetar. Tetapi kau tahu akibatnya jika kau menolak perintah kami? Berkata Laksana. Kami tidak berniat menolak. Tetapi kami tidak berani melakukannya, suara orang itu semakin gemetar karena ketakutan. Laksana menarik nafas dalam-dalam. Laki-laki tua itu kembali berkata, marilah anak-anak muda. Aku persilahkan kalian duduk. Tidak, jawab Manggada, kami akan meneruskan perjalanan kami. Keduanya pun tidak lagi menaruh banyak perhatian kepada mereka. Karena keduanya telah melangkah meninggalkan ruang dalam itu. Tetapi mencapai pintu, seseorang telah mendorong mereka dengan kuatnya, sehingga Manggada dan Laksana jatuh terguling di lantai. Namun dengan sigapnya, mereka melenting berdiri. Baru keduanya menyadari bahwa mereka hampir saja terjebak. Demikian keduanya keluar dan membelakangi pintu, orang tua yang dianggap menggigil ketakutan itu telah menyerangnya. Seperti terbang, orang itu meluncur dengan kedua tangan mengembang, siap menerkam tengkuk Manggada dan Laksana, dan membentur kepala kedua anak muda itu. Tapi Ki Ajar dapat membaca apa yang akan terjadi. Ia yang tidak sampai hati meninggalkan anak-anak muda belum banyak pengalaman itu, kemudian memasuki halaman bersama si bongkok. Orang tua yang kehilangan sasaran itu menggeram marah. Tapi ia terkejut melihat si bongkok yang berdiri beberapa langkah di sebelah anak-anak muda itu. Kau demit bongkok? Geram orang tua itu. Jadi kau bersembunyi di sini? Berkata orang bongkok itu, satu firasat yang sangat tinggi telah memanggil anak-anak muda itu untuk membuka pintumu. Adalah satu kebetulan yang barangkali juga bukan kebetulan, bahwa keduanya akan menemukan tempatmu bersembunyi. Kau terlalu bodoh dengan sedikit membuka regol halamanmu, sehingga menarik perhatian mereka, atau memang sengaja kau lakukan untuk menarik perhatian, kemudian menjebak dengan licik seperti yang telah terjadi. Kau iblis, geram orang tua itu, kenapa kau ikut campur dalam persoalan ini? Aku kira, dari perguruan kita yang tinggal hanya aku dan orang yang menyebut dirinya Panembahan Lebdagati itu. Tapi ternyata kau ada di sini juga untuk mengabdi pada orang berilmu sesat dan menodai nama perguruan kita itu, berkata orang bongkok itu. Orang tua itu tertawa, katanya, kau tidak perlu mencela orang lain. Jika hal itu sudah menjadi satu keyakinan, maka takarannya adalah maut. Tidak, jawab orang bongkok itu, seseorang memang dapat memegang satu keyakinan, tapi keyakinan itu dapat berubah jika suatu saat ia menyadari bahwa ia melakukan kesalahan dengan keyakinannya itu. Ia dapat berpaling untuk mencari kebenaran. Nampaknya kau adalah jenis orang yang keyakinannya goyah. Heh, orang bongkok. Serahkan anak-anak muda itu kepadaku. Aku akan membunuh mereka, kemudian membunuhmu dan membunuh orang tua itu. Siapapun orang itu, geram orang tua itu. Tetapi orang bongkok itu seakan-akan tidak mendengarnya. Ia masih juga bertanya, apa alasanmu ikut bersama Panembahan yang gila itu, yang menganggap kerisnya telah berharga dari jiwa seseorang? Persetan, geram orang itu, kaulah yang telah berkhianat atas perguruan kita. Panembahan Lebdagati adalah orang yang memiliki hak yang sah untuk memimpin padepokan kita. Kenapa? Apakah aku pernah menentang? Yang aku tentang adalah ilmu gilanya itu, yang di setiap bulan purnama harus mengorbankan seorang gadis untuk keris dan kepercayaannya itu, berkata orang bongkok itu. Kau sudah terlalu banyak berbicara, geram orang tua itu. Sudah saatnya aku membunuhmu. Tetapi orang bongkok itu berkata, kau ternyata memang bodoh. Kenapa kau tidak bergabung bersama Panembahan Lebdagati? Berdua, kalian akan menjadi kekuatan yang sulit dipatahkan. Tetapi sendiri-sendiri, kau tidak berarti apa-apa. Kita pernah berguru bersama, sebagaimana Panembahan Lebdagati. Dan kita tahu perbandingan ilmu kita, sehingga tanpa bertanding pun kita sudah dapat menentukan, siapa di antara kita yang kalah dan menang. Cara berpikirmu sangat sederhana, berkata orang tua itu, kau kira perbandingan ilmu seseorang akan tetap sama berpuluh tahun sekalipun? Aku tahu bahwa kau telah terbius dengan ilmu sesat saudara seperguruan kita yang menyebut dirinya Panembahan Lebdagati itu, sehingga kau merasa bahwa ilmumu telah jauh meningkat. Tetapi kau pun harus memperhitungkan bahwa aku pun telah meningkatkan ilmuku tanpa mengotori tanganku dengan darah gadis-gadis di saat bulan purnama, berkata orang bongkok itu. Tutup mulutmu, geram orang tua itu, kau kira ilmu siluman harimaumu itu menakutkan aku? Aku tidak pernah berhubungan dengan siluman yang manapun juga.
Aku mencoba untuk bersikap lurus. Tetapi aku memang memelihara 2 ekor harimau. Kau ingin melihatnya? Bertanya orang bongkok itu. Jangan kau kira aku tidak tahu, berkata orang itu. Aku memang tidak tahu bahwa kau telah memelihara harimau sesungguhnya, tapi kau sendiri adalah seekor harimau jadi-jadian sejak kau berada di perguruan kita. Nah, sekarang kita akan berhadapan. Jika kau sebut ilmuku ilmu sesat, maka ilmumu adalah ilmu siluman. Orang bongkok itu mengerutkan keningnya. Katanya, ternyata pengetahuanmu tentang berbagai macam ilmu sangat picik. Tapi baiklah. Sekarang menyerahlah. Kau tidak akan berarti apa-apa di hadapan Ki Ajar. Tetapi kau tidak usah berhadapan dengan Ki Ajar, karena kau tidak cukup berharga untuk melayaninya. Anak iblis, geram erang itu, bersiaplah untuk mati. Semua orang akan mati. Sudah aku katakan, bahwa kau ternyata sangat bodoh tidak bergabung dengan Panembahan Lebdagati. Karena berdua kalian sulit untuk dikalahkan. Tetapi sekarang, kau tidak berarti lagi, sahut orang bongkok itu. Orang itu tidak menunggu lebih lama lagi. Tiba-tiba ia telah menyerang orang bongkok itu dengan garangnya. Si bongkok sudah bersiap menghadapi serangan itu. Karenanya, demikian serangan datang ia telah meloncat menghindar. Bahkan ia bergeser dan meloncat turun ke halaman. Sejenak kemudian, terjadi pertempuran sengit. Keduanya adalah orang-orang yang berilmu tinggi. Dengan meningkatkan ilmu mereka, keduanya telah bertempur semakin lama semakin cepat dan keras. Ki Ajar bersama kedua anak muda itu pun turun pula ke halaman. Melihat Manggada dan Laksana berdiri terpaku, Ki Ajar berdesis, si bongkok akan dapat mengatasinya. Tapi tiba-tiba Manggada bertanya, apakah benar Ki Pandi dapat menjelma menjadi seekor harimau, seperti yang dikatakan orang tua itu? Apakah benar ilmunya dapat disebut ilmu siluman? Oh, Ki Ajar tersenyum, sama sekali bukan. Ki Pandi itu tidak dapat menjelma menjadi seekor harimau, apalagi harimau putih sebesar kerbau. Ia tidak memiliki ilmu siluman seperti yang dikatakan orang tua itu. Mungkin kau pernah dibayangi wujud seekor harimau lain, kecuali kedua ekor harimau yang dipelihara oleh si bongkok itu, tapi yang kalian lihat itu adalah sekedar bayangan angan-anganmu. Bentuk-bentuk semu. Memang Ki Pandi mampu melontarkan getaran semu, sehingga kedua ekor harimaunya itu seolah-olah dapat menjadi lebih banyak. Menjadi 3, 4 atau lebih. Manggada dan Laksana mengangguk-angguk. Hampir tidak terdengar Manggada bergumam, ternyata Ki Pandi adalah orang yang berilmu tinggi. Ya, ia memang berilmu tinggi. Bahkan ternyata lebih tinggi dari yang aku duga. Ketika kita bertemu dengan orang yang menyebut dirinya Panembahan Lebdagati, orang bongkok itu telah menunjukkan kemampuannya yang sebenarnya, yang sebelumnya tidak pernah aku ketahui. Agaknya selama ini, orang bongkok itu sempat memperdalam ilmunya bersama dengan kedua ekor harimaunya, jawab Ki Ajar. Manggada dan Laksana tidak menyahut. Perhatian mereka sepenuhnya terhisap pertempuran yang sengit, antara Ki Pandi melawan orang tua yang disebutnya saudara seperguruan itu. Bahkan beberapa saat kemudian, keduanya telah merambah ke ilmu puncak mereka. Tiba-tiba saja lawan Ki Pandi mengeluarkan 2 potong belahan bambu kecil dari dalam bajunya. Kemudian dengan serta-merta, ia memukul-mukulkan kedua potong belahan bambu itu satu dengan lainnya. Semakin lama semakin cepat, sehingga suaranya melengking mengetuk-ngetuk dada. Ki Ajar tiba-tiba saja bergumam, hati-hatilah. Kekuatan ilmu yang terlontar dari suara itu, sama dengan kekuatan ilmu yang dilontarkan Panembahan Lebdagati. Kalian harus berusaha untuk mengatasinya dengan pemusatan nalar budi, mengerahkan daya tahanmu. Manggada dan Laksana memang harus melakukannya. Suara kedua potong belahan bambu itu bagaikan telah menghentak-hentak jantungnya, sehingga rasa-rasanya jantung mereka akan terlepas dari tangkainya. Meskipun keduanya adalah anak-anak muda yang telah menempa diri lahir dan batin, menguasai ilmu kanuragan serta mempertinggi tenaga cadangan dalam dirinya, namun keduanya mengalami kesulitan untuk bertahan mengatasi serangan yang menyusup ke dalam bagian tubuh mereka melalui indera pendengaran itu. Meskipun keduanya telah menutup telinga rapat-rapat, tetapi suara itu masih juga menghentak-hentak isi dada mereka semakin keras. Namun sejenak kemudian, Ki Pandi telah mengambil serulingnya. Sejenak kemudian, terdengar suara mengalun dari seruling itu membentur getar udara yang menghentak-hentak oleh bunyi ketukan 2 potong belahan bambu di tangan lawannya.
Keduanya ternyata memiliki ilmu yang sangat tinggi. Dua kekuatan yang ternyata seimbang, sehingga yang satu berhasil menyerap kekuatan yang lain, sehingga kedua-duanya justru seakan-akan tidak berdaya. Orang tua yang ternyata adalah saudara seperguruan Ki Pandi itu, telah menghentikan serangannya, dengan mengetuk-ketukan kedua belahan bambunya. Serangan itu dianggapnya tidak banyak berarti bagi lawannya. Demikianlah. Tiba-tiba saja ia telah menyerang Ki Pandi dengan mengibaskan tangannya. Serangan yang ternyata dahsyat sekali, sebagaimana dilakukan oleh Panembahan Lebdagati. Ki Pandi yang mendapat serangan itu meloncat ke samping, secepat sambaran sinar yang seakan-akan meluncur dari telapak tangan lawannya itu. Ki Ajar pun bersiap-siap pula menghadapi kemungkinan buruk. Jika lawan Ki Pandi itu tiba-tiba saja menyerangnya. Bahkan, ia pun telah bergeser dan berdiri di muka Manggada dan Laksana. Ketika beberapa kali Ki Ajar sempat melihat orang itu berpaling sekilas kepadanya, dan kedua anak muda itu, maka ia pun menjadi semakin curiga. Karena itu, ia berdesis, berhati-hatilah. Orang itu dapat dengan curang menyerang kita. Namun orang itu masih juga memusatkan perhatiannya kepada Ki Pandi. Agaknya Ki Pandi kemudian tidak saja ingin berloncatan menghindar, tetapi ia pun memiliki ilmu serupa. Karena itu, Ki Pandi pun ingin segera mengakhiri pertempuran itu, apapun yang terjadi. Karena itu, ketika lawannya sekilas dilihatnya bersiap menyerangnya, Ki Pandi tidak lagi berniat untuk menghindar. Ia telah bersiap menghadapi kemungkinan yang paling buruk, dengan membenturkan ilmunya yang serupa. Sebenarnya lah, sejenak kemudian saudara seperguruan Ki Pandi itu telah menyerang dengan ilmunya. Tetapi Ki Pandi sudah bertekad bulat. Karena itu yang dilakukannya kemudian adalah melontarkan serangan serupa. Sejenak kemudian, terjadi benturan dahsyat. Ilmu yang bersumber dari mata air yang sama, yang mengalami tempaan dan pengembangan untuk waktu yang lama. Sehingga ilmu kedua orang itu pun telah menjadi masak. Ternyata akibatnya mengejutkan. Kedua orang itu terpental beberapa langkah. Ki Pandi jatuh terguling beberapa kali di tanah. Namun kemudian, ia sempat bangkit berdiri tegak dan bersiap menghadapi segala kemungkinan, meskipun dadanya terasa nyeri sekali. Rasa-rasanya, nafasnya menjadi sesak dan menyumbat kerongkongannya. Lawannya pun mengalami keadaan yang sama. Bahkan lawannya tidak lagi mampu bergerak setangkas Ki Pandi. Ketika ia sempat bangkit, terasa sendi-sendi tulangnya bagaikan terlepas. Untuk beberapa saat, Ki Pandi menunggu. Namun Ki Pandi masih harus berusaha mengatasi rasa sakitnya, sebagaimana lawannya. Namun agaknya, kecurigaan Ki Ajar beralasan. Dalam keadaan yang belum mantap, lawan Ki Pandi itu tiba-tiba sudah mempersiapkan serangannya. Demikian cepatnya. Tidak diarahkan kepada Ki Pandi, tetapi diarahkan kepada Ki Ajar dan dua orang anak muda yang berdiri agak di belakangnya. Serangan itu ternyata datang begitu cepatnya. Namun Ki Ajar yang telah menjadi curiga sejak orang itu setiap kali memandang ke arahnya, ternyata telah bersiap pula. Meskipun ia tidak memiliki ilmu yang sama, tetapi Ki Ajar pun mampu melontarkan ilmunya pula, mirip dengan wujud dan ungkapan ilmu orang itu, meskipun sumber ilmu dan kekuatannya berbeda. Karena itu, demikian saudara seperguruan orang bongkok itu menyerangnya, ia melontarkan serangannya pula dengan sepenuh kekuatan dan kemampuan ilmunya. Sekali lagi terjadi benturan dahsyat. Bahkan Ki Pandi yang terkejut melihat serangan yang curang itu, telah melepaskan serangannya pula ke arah lawannya. Demikian tiba-tiba, didorong oleh kemarahan yang semakin membakar jantung, melihat kecurangan itu. Benturan yang dahsyat itu ternyata telah menghancurkan bagian dalam saudara seperguruan Ki Pandi yang masih dalam keadaan belum siap benar, serta tubuhnya yang masih belum mapan setelah membentur ilmu Ki Pandi. Sementara itu, kecuali keadaan Ki Ajar yang masih tegar dan utuh, juga karena Ki Ajar sudah bersiap sepenuhnya untuk melontarkan segenap kemampuan ilmunya. Kecuali itu, ilmu Ki Ajar memang lebih tinggi dari ilmu orang itu. Dalam keadaan yang demikian, serangan Ki Pandi, yang meskipun dengan tiba-tiba dan tidak sempat mengerahkan segenap sisa kekuatannya, ternyata ikut menentukan. Saudara seperguruan Ki Pandi yang terlempar oleh benturan ilmu yang tidak seimbang dengan ilmu Ki Ajar itu, telah pula dikenai serangan orang bongkok itu. Karena itu, demikian orang itu terjatuh di tanah, maka ia hanya sempat menggeliat. Mati. Manggada dan Laksana yang menyaksikan pertempuran itu, menjadi berdebar-debar.
Ternyata apa yang diketahuinya selama mereka berada di perguruan, baru sebagian kecil dari dunia olah kanuragan. Ketika kemudian mereka sempat menjenguk Cakrawala, maka yang dilihatnya adalah raksasa-raksasa yang belum pernah terbayangkan sebelumnya. Sejenak kemudian, keduanya masih saja termangu-mangu. Ki Ajar telah melangkah dengan tergesa-gesa mendekati orang bongkok yang nampak menjadi sangat lemah, setelah ia menghentakkan sisa tenaganya. "Duduklah," berkata Ki Ajar sambil menolong orang bongkok yang terhuyung-huyung kehabisan tenaga, sehingga sulit baginya untuk mempertahankan keseimbangannya. Orang bongkok itu pun kemudian telah duduk bersila. Sementara Ki Ajar berkata, "Pergunakan kesempatan yang pendek ini untuk memperbaiki keadaanmu." Ki Pandi mengangguk. Ia pun kemudian telah menyilangkan kedua tangannya di dada, memusatkan nalar budi serta berusaha mengatur jalan pernafasannya. Sementara itu, Ki Ajar melangkah mendekati saudara seperguruan Ki Pandi yang terbaring diam. Manggada lan Laksana dengan ragu-ragu mendekat pula. Sementara Ki Ajar berbisik, "Orang ini telah mati." Kedua anak muda itu memang melihat tubuh saudara seperguruan Ki Pandi menjadi agak kehitam-hitaman. Benturan ilmu yang tidak seimbang melawan ilmu Ki Ajar, telah membuat bagian dalam tubuhnya bagaikan terbakar. Ia termasuk orang yang berilmu tinggi, desis Ki Ajar, tetapi ia tidak mempergunakan ilmunya untuk maksud-maksud yang baik. Ia telah terdampar ke dalam padepokan yang mengagungkan ilmu sesat. Manggada dan Laksana mengangguk-angguk. Mereka harus mengakui bahwa orang yang terbunuh itu memang orang berilmu tinggi, sebagaimana orang yang bongkok itu, yang ternyata di samping ilmunya yang telah disaksikannya, ia mampu membuat wujud-wujud semu. "Anak-anak muda," berkata Ki Ajar kemudian, "ternyata kalian telah mendapat kesempatan untuk menyaksikan dari dekat, betapa kasarnya dunia olah kanuragan itu." Manggada dan Laksana bagaikan terbangun dari angan-angannya yang melambung dalam putaran pengenalannya itu, ketika Ki Ajar berkata, "Lihatlah, siapakah yang masih ada di dalam. Hati-hatilah." Kedua anak itu kemudian bergerak memasuki pintu rumah itu. Yang ada di ruang dalam adalah beberapa orang perempuan dan kanak-kanak yang ketakutan. Tetapi Manggada dan Laksana tidak mau terjebak di dalam rumah itu. Karena itu maka katanya, "Silahkan semua orang keluar. Rumah ini harus dikosongkan." Orang-orang yang ada di dalam rumah itu masih gemetar ketakutan. Tetapi Laksanalah yang kemudian membentak, "Cepat keluar. Jika tidak, rumah ini akan aku bakar habis." Bagaimanapun juga, betapa mereka gemetar dan ketakutan, akhirnya perempuan-perempuan dan kanak-kanak itu keluar dari ruang dalam dan berkumpul di pendapa. Mereka terkejut ketika kemudian mengetahui bahwa orang tua yang bersembunyi di antara mereka telah terbunuh di halaman rumah itu. "Orang itu sangat berbahaya," berkata Manggada. "Orang itu," desis seorang perempuan. "Katakan," desak Manggada. Perempuan-perempuan dan kanak-kanak itu justru terdiam. Sementara Ki Ajar Pangukan telah mendekati mereka pula. "Jangan takut. Kami tidak akan berbuat jahat," berkata Ki Ajar. Namun seorang perempuan sambil gemetar berkata perlahan, "Tetapi kau bunuh orang itu." "Orang itu adalah salah seorang dari mereka yang memimpin aliran sesat ini," berkata Ki Ajar. "Tetapi ia tidak pernah berbuat jahat kepada kami," sahut perempuan itu. "Mungkin. Tetapi jika orang-orang sejahat orang itu tidak disingkirkan, maka dunia ini tidak akan menjadi tenang," jawab Ki Ajar. Perempuan-perempuan dan kanak-kanak itu terdiam. Sementara itu, Ki Ajar memberikan beberapa penjelasan kepada mereka untuk merelakan laki-laki itu pergi. "Apakah laki-laki itu mempunyai sahabat dan kawan-kawan dekatnya yang tinggal di sekitar tempat ini?" bertanya Ki Ajar. Tidak seorang pun yang menjawab. "Yang akan kami lakukan adalah untuk kepentingan kalian semuanya. Untuk kepentingan seluruh padukuhan, bahkan kepentingan seluruh daerah seberang hutan Jatimalang," berkata Ki Ajar. Perempuan-perempuan itu saling berpandangan. Namun kemudian seorang di antara mereka berkata, "Ia bukan penduduk padukuhan ini. Ia datang dari padepokan induk dan tinggal di sini untuk bersembunyi." "Apakah kau kenal orang itu sebelumnya?" bertanya Ki Ajar. "Kami belum mengenalnya. Tetapi kami pernah melihatnya. Namun selama ia berada di sini, ia tidak menunjukkan sikap jahatnya," berkata perempuan-perempuan itu. Ki Ajar termangu-mangu. Apapun yang dikatakan mereka, masih harus diteliti latar belakang kehidupan perempuan-perempuan itu.
Agaknya, mereka berada dalam pengaruh kepercayaan yang sesat itu. Sehingga dengan demikian, ia tidak akan dapat dengan mudah memberikan penjelasan tentang peristiwa yang baru saja terjadi. Karena itu, maka Ki Ajar pun kemudian berkata kepada Manggada dan Laksana, kita memang memerlukan waktu. Lebih baik kita tinggalkan dahulu tempat ini. Bagaimana dengan tubuh itu? Bertanya Manggada. Kita letakkan saja di pendapa. Nanti, kita akan minta para prajurit menyelesaikannya, berkata Ki Ajar. Manggada dan Laksana pun mengangguk-angguk. Namun mereka harus mengangkat tubuh itu dan meletakkannya di pendapa. Orang ini tidak akan dapat berbuat apa-apa lagi, berkata Ki Ajar, biarlah ia di sini. Nanti kami akan mengambilnya dan menguburkannya. Tugas kami belum selesai. Demikianlah, maka Ki Ajar, orang bongkok itu, Manggada dan Laksana, meninggalkan tempat itu. Mereka dengan tergesa-gesa menuju ke induk padepokan dengan mengikuti jejak para prajurit Pajang. Namun ketika mereka sampai ke padukuhan induk, tempat itu telah bersih. Tidak terjadi pertempuran dan tidak terjadi kekerasan. Agaknya para penghuni padepokan induk itu sempat melarikan diri. Tetapi sebagian besar dari mereka tentu sudah ada di tangan para prajurit, ketika kita bertempur melawan mereka di sekitar rumah Ki Ajar, berkata pemimpin prajurit Pajang itu. Ki Ajar mengangguk-angguk. Katanya kemudian, bagaimana dengan padepokan induk ini? Kita tentu tidak menghendaki lambang kehadiran kepercayaan yang sesat ini. Pemimpin prajurit Pajang itu pun mengangguk-angguk. Katanya, kita akan menghancurkannya, sebagaimana kita menghancurkan tempat dan peralatan upacara itu. Ki Ajar mengangguk-angguk. Katanya, aku sependapat. Padepokan induk ini harus dihancurkan. Di dalam padepokan ini, masih juga terdapat alat-alat upacara dari kepercayaan sesat itu. Sanggar dan beberapa macam kelengkapannya. Demikianlah. Sejenak kemudian, pemimpin prajurit Pajang itu pun memerintahkan kepada prajurit-prajuritnya untuk menghancurkan padepokan itu. Tidak boleh ada satu jenis benda upacara yang boleh dimiliki oleh siapapun juga, perintah Senopati itu. Para pemimpin kelompok telah diperintahkan untuk mengadakan pengawasan yang ketat. Di dalam beberapa ruang khusus, memang terdapat beberapa benda upacara yang mahal nilainya. Ada yang dibuat dan tembaga, perak dan bahkan ada yang dibuat dari logam yang berlapis emas. Seorang prajurit yang sudah siap dengan obor di tangan, justru membeku diam ketika ia melihat sebuah patung kecil yang berwarna kuning mengkilap di sebuah bilik yang tertutup. Patung itu tentu terbuat dari emas, desisnya. Prajurit itu termangu-mangu sejenak. Namun tiba-tiba saja senopati prajurit Pajang telah berdiri di belakangnya. Nampaknya bilik tertutup di ruang yang paling dalam itu, telah menarik perhatiannya pula. Patung itu emas, desis prajurit itu. Ya, berkata senopati itu, tetapi itu adalah lambang dari kesesatan. Kau lihat wajah dari patung yang mengerikan itu? Meskipun dari emas, tetapi memancarkan cahaya kegelapan. Emas itu sendiri adalah logam yang berharga. Tetapi patung itu adalah benda yang harus dimusnahkan. Patung yang oleh orang-orang berkepercayaan sesat ini telah disembah dan diagungkan. Seolah-olah patung itu mampu memberikan sesuatu kepada Panembahan Lebdagati dan penganut-penganutnya. Patung itu adalah berhala. Prajurit itu termangu-mangu. Sementara senopati itu berkata, "Kau lihat landasan patung itu?" Prajurit itu ternyata tidak memperhatikan sama sekali landasan patung yang terbuat dari emas itu. Baru kemudian ia sadar, bahwa landasan patung itu adalah sebuah tengkorak yang telah dibalut dengan tembaga sehingga yang nampak sepintas adalah sebuah landasan patung yang bagus buatannya. Tengkorak, desis prajurit itu. Ya. Agaknya lambang dari kepercayaan ini adalah tengkorak, berkata senopati itu. Bukan, terdengar suara di belakang mereka. Senopati itu pun berpaling. Ki Ajar dan orang bongkok itu telah berdiri di belakang mereka, di luar pintu. Senopati itu menarik nafas dalam-dalam. Ruang itu terasa pengap. Sementara sebuah lampu minyak menyala di atas patung kecil itu. Bayangan di wajah patung itu, memang membayangkan cahaya hitam dari dunia kegelapan. Jadi, apakah lambang dari kepercayaan ini? Bertanya senopati itu. Kegelapan itu sendiri. Seperti yang nampak pada wajah patung itu. Tengkorak bagi mereka adalah lambang kekuatan.
Mereka percaya bahwa dengan menyimpan tengkorak yang khusus, mereka akan mendapatkan kekuatan baru di dalam dirinya. Aku justru menjadi curiga bahwa tengkorak yang ada di ruang ini tidak hanya satu, landasan patung itu, berkata Ki Ajar. Senopati itu mengangguk-angguk. Sementara Ki Ajar dan orang bongkok itu masuk ke dalam. Ternyata Manggada dan Laksana pun telah ada di situ pula. Tetapi mereka litap berdiri di luar bilik yang tidak terlalu luas itu. Sementara itu, Ki Ajar minta agar ia tidak memasuki bilik itu. Beberapa saat Ki Ajar meneliti isi ruangan itu. Kemudian ia mulai meraba kain putih yang menjadi alas tempat landasan patung itu diletakkan. Kain putih itu telah menyelubungi semacam peti yang besar yang nampaknya tidak pernah disentuh oleh orang lain kecuali Panembahan sendiri. Dengan hati-hati, Ki Ajar telah menyibakkan selubung itu. Ternyata isi dari kotak yang besar itu sangat mengejutkan. Beberapa buah tengkorak. Ki Ajar segera melepaskan selubung itu. Sambil berdiri ia berdesis, bukan main. Tengkorak itu mengingatkan aku kepada korban-korban yang telah terbunuh oleh keris Panembahan yang diharapkannya akan dapat menjadi pusaka terbaik di dunia ini. Orang bongkok itu kemudian berjongkok dan sekali lagi membuka selubung itu. Bahkan ia telah mengambil sebuah di antara tengkorak-tengkorak itu dan meneranginya dengan lampu yang terdapat di ruang itu. Tetapi nampaknya orang bongkok itu tidak puas. Katanya kemudian, bawa obor itu kemari. Prajurit yang sudah siap dengan obor untuk membakar seluruh isi padepokan induk itu pun mendekat. Dengan nyala obor yang kemerah-merahan itu diteranginya tengkorak yang diambil dari balik selubung di dalam kotak yang besar, yang menjadi alas landasan patung itu. Terdapat beberapa goresan pada dahi tengkorak itu, yang ternyata adalah sebuah nama, Peranti. Ketika orang bongkok itu mengambil lagi yang lain, maka di dahinya terdapat pula nama, Warsi. Orang bongkok itu menarik nafas dalam-dalam. Katanya, "Ya, tengkorak itu adalah tengkorak gadis-gadis yang dikorbankan untuk kepentingan kepercayaan sesat ini." Ki Ajar mengangguk-angguk kecil sambil mengusap dadanya. Namun dengan demikian, Ki Ajar mengambil keputusan bersama senapati prajurit Pajang bahwa padepokan induk itu akan dimusnahkan seluruhnya. Karena itu, mereka pun segera keluar dari bangunan itu, dan seorang prajurit telah menyulutnya dengan obor. Sejenak kemudian, setelah tengkorak-tengkorak itu diselamatkan untuk dikuburkan, api pun telah berkobar bagaikan menjilat bintang-bintang di langit. Bukan hanya sebuah bangunan, tetapi beberapa buah bangunan telah menjadi onggokan api yang semakin lama semakin besar. Asap pun membubung tinggi, kemudian pecah ditiup angin. Mereka berharap bahwa lambang dari kepercayaan sesat itu telah dimusnahkan, meskipun dengan kecewa mereka harus menghadapi kenyataan bahwa Panembahan Lebdagati sendiri ternyata luput dari tangan mereka. Sementara itu, mereka menyadari bahwa Panembahan Lebdagati adalah orang yang memiliki ilmu tinggi, yang akan dapat berbuat banyak untuk kepentingan diri sendiri, tanpa menghiraukan kepentingan orang lain. Bahkan jika perlu, mengorbankan bukan saja kepentingan orang lain, tetapi orang lain itu sendiri. Bersambung ke episode 14. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.